Halo manusia berproses, dimana nggak akan ada hidup yang lebih baik tanpa adanya proses yang terlewati. Selamat datang di konten gua, sudut pandang, dimana konten isinya tentang pengalaman gua, sudut pandang gua, cerita gua, pendapat gua, dan yang pastinya konten ini gak terlalu penting. So, enjoy for watching. Pada konten kali ini gue akan menceritakan pengalaman hari pertama gue ketika merantau. Merantau sendiri memiliki arti secara harfiah pergi ke luar wilayah ya. Tapi kita itu bukan hanya pergi ya asal pergi aja, tapi kita pergi ke luar wilayah diri. Kita pergi ke luar wilayah diri sendiri dengan tujuan tertentu. Ada yang tujuannya untuk mencari uang, tujuannya mencari ilmu, tujuannya mencari penghidupan yang lebih baik dan sebagainya. Atau merantau juga secara filosofis bisa dibilang itu adalah sebuah proses untuk melepaskan kenyamanan kita untuk menjemput kedewasaan. Karena orang merantau itu kan dia udah niat dari awal, dan ketika dia sudah berada di tempat perantauannya, dia itu sengaja menempatkan dirinya sendiri sebagai orang asing supaya apa? Supaya orang tersebut bisa melihat dunia dengan hal-hal yang baru. Oh ternyata dunia tuh kayak gini ya, ternyata gue hidup sendiri tuh kayak gini ya. Dan yang pastinya itu jadi satu hal yang sangat seru buat pengalaman hidup kalian. Jadi ceritanya, gue ada kegiatan yang harus dilakuin ketika menempuh semester tertentu pada perguruan tinggi, yaitu kegiatan magang. Dimana awalnya ini tuh magang menjadi sebuah kebingungan di otak gua, dan akhirnya gua tuh menemukan sebuah opsi, yaitu A. Apakah gua harus magang di tempat yang dekat, atau B. Magang di luar kota yang jauh sekalian dari tempat tinggal. Dan setelah berdiskusi panjang dengan otak gua sendiri, akhirnya gua memutuskan untuk opsi yang kedua, magang jauh di luar kota. Hari keberangkatan pun tiba dan gua berangkat menggunakan kereta yang tiketnya itu didapatnya sangat sulit, tapi secara biaya oke. Coba kalian tebak kereta apa yang gua naikin. Dan pas gua sudah masuk ke dalam kereta, gua mencari kursi kereta gua dan sudah ketemu. Kemudian gua melihat di samping kiri gua itu adalah ibu-ibu, dan di depan kursi gua adalah mas-mas mahasiswa semester akhir. Karena di tengah-tengah perjalanan gue ngobrol dengan mas-mas tersebut dan ibu-ibu di samping gue. Dan karena ini adalah pengalaman pertama gue, dan itu menjadi kebingungan gue bagaimana cara naik KRL. Karena kan rencana gue setelah turun dari stasiun itu lanjut untuk naik KRL. Akhirnya gue menanyakan ke mas-mas yang ada di depan gue saat itu dengan pertanyaan, "Mas, cara naik KRL itu gimana ya?" Kemudian mas-mas itu tuh dengan sangat baik ya menjelaskan dengan sangat sopan kepada saya yang baru pemula, yang baru belajar kan, baru terjun. Kemudian tanpa disadari secara tiba-tiba ibu-ibu di samping gua ini, dan asal kalian ketahui ibu-ibu ini dari Solo ya orangnya, dan saya sebut karena saya nggak tahu namanya, saya sebut ibu-ibu Solo, bukan pria Solo. Dan secara tiba-tiba ibu-ibu Solo ini memberikan KMT. Apa itu KMT? Kartu multi trip, di mana kartu ini berfungsi sebagai pembayaran akses masuk ketika hendak menaiki KRL. Dan ibu-ibu Solo itu berkata kepada saya seperti ini, "Udah nak, ini buat kamu aja, nggak apa-apa. Ibu punya banyak, tapi kartu itu saldonya kosong, harus diisi dulu." Tanpa memikirkan itu kartu ada saldo apa enggak, gua berpikir ini dikasih aja udah syukur. Ya udah, gak masalah saldo mah. Yang penting nanti bisa gua isi sendiri. Soalnya gitu. Ternyata itu membuat gua berpikir dunia itu tidak sekejam itu loh ketika kita sudah berniat untuk menjalani hidup yang lebih baik. Setelah gua berhasil turun dari stasiun, gua pamit dengan ibu-ibu di samping gua karena perjalanan ibu ini masih panjang. Dia turun di Solo, sedangkan gua turun di Lengpiangan. Nah, setelah itu gua langsung
nanya ke petugas, soalnya gue masih bingung nih tempat untuk masuk KRL di mana, dan ternyata petugas bilang kalau tempatnya itu di sebelah kiri mas, keluar dari stasiun dulu. Nah oke dah, di situ gue langsung ke sana menuju ke pembayaran akses masuk KRL, dan ternyata wah berhasil nih gue naikin KRL dengan menggunakan KMT atau kartu yang dikasih ibu-ibu solo tersebut. Setelah berhasil turun dari stasiun, rencananya gue mau pesan sebuah ojek online karena perjalanannya masih cukup jauh. Sebenarnya kalau misalkan gue paksakan jalan juga bisa, tapi sangat capek. Jadi gue memutuskan untuk memesan ojek online. Tapi masalahnya adalah ketika gue baru keluar dari stasiun ini, udah ada bapak-bapak ojek yang nungguin di depan dan memaksa gue untuk menaiki motornya. Jadi ya udahlah, mau gak mau gue harus terima tawaran itu karena melihat bapak-bapaknya juga sangat kasihan dan miris di Indonesia sulit mencari pekerjaannya. Jadi ya udah, gue naik dengan ojek offline tersebut, ojek bapak-bapak itu. Nah, syukur alhamdulillah gue berhasil nyampe di kosan dengan selamat, dan setelah gue sampai di kosan, gue disambut dengan pemilik kos dan gue diajak sama bapak kos ini untuk makan malam. Dan gue dikenalin di situ beberapa rekomendasi atau beberapa lokasi tempat-tempat yang berguna banget lah untuk kehidupan anak kos, kayak tempat jual makanan, warung, minuman, dan kebutuhan sehari-hari lah untuk anak kos. Dan ternyata bapak kos ini orangnya sangat baik dan sangat ramah terhadap penghuni kos yang baru ya. Akhirnya setelah makan malam bersama bapak kos ini selesai, gua pulang dan istirahat di kos dan bangga pada diri sendiri. Rencana yang gua sudah rencanakan jauh-jauh hari itu berhasil dengan sukses. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pada konten kali ini bisa memberikan hal yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan tetap semangat untuk para pejuang di tanah perantauan. See you.